Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, di antaranya dengan nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah berikan. Oleh sebab itu, nikmat waktu yang Allah berikan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, di antaranya dengan cara belajar. Sebagai seorang siswa, kita harus gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, dan belajar. Ya, pada hari ini kita akan membahas pembelajaran tematik untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Yang pada hari ini kita akan bahas pengamalan Pancasila. Yang akan dibahas adalah sila pertama, kedua, dan ketiga untuk pertemuan yang pertama. Oke, kita akan langsung pada pembelajaran yang pertama, yaitu pengamalan sila 1 atau sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya kita meyakini bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Lambangnya adalah bintang. Pengamalan sila 1 yang pertama adalah percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya artinya meyakini, takwa artinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, pengamalan sila pertama adalah toleransi, yaitu sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama. Di Indonesia ada beberapa agama, maka oleh sebab itu kita harus saling menghargai. Dengan saling menghargai, kehidupan sebagai bangsa Indonesia akan tercipta rukun dan damai. Yang ketiga, menghormati perbedaan keyakinan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam keyakinan, perbedaan agama. Oleh sebab itu, kita harus saling menghormati apapun keyakinan yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia, agar terciptanya kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Untuk menciptakan kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, maka diperlukan kerjasama antar umat beragama. Karena hidup kita berdampingan dengan berbagai macam umat beragama. Oleh sebab itu, kita harus saling kerjasama. Yang berikutnya adalah ibadah tepat waktu. Sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, kita harus beribadah tepat waktu. Sebagai umat Islam berarti tepat waktu diantaranya dalam sholat. Sholat 5 waktu. Jika sudah waktunya, maka kita tidak boleh menunda. Ketika azan berkumandang, bersegeralah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Berikutnya adalah beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita tidak boleh mencampuri peribadatan agama-agama lain, karena setiap agama punya cara beribadah yang berbeda-beda. Sebagai umat Islam, kita harus beribadah sesuai dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah pengamalan sila yang pertama. Berikutnya, pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Pengamalan sila kedua yang pertama adalah menghargai persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban antar sesama manusia. Kita harus menghargai hak dan kewajiban setiap manusia, karena setiap kita memiliki hak, mempunyai kewajiban, dan harus saling menghargai.
kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Pengamalan berikutnya adalah tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Walaupun semisalnya kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, maka terhadap bawahan, terhadap orang-orang yang ada di bawah kita, maka kita tidak boleh bersikap semena-mena. Yang berikutnya, pengamalan sila kedua adalah taat dan patuh pada orang tua, bersikap sopan dan santun. Orang tua, baik yang di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan, yang umurnya lebih tua dari kita, maka kita harus bersikap sopan dan santun. Yang berikutnya, pengamalan sila yang kedua adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Meskipun kebenaran itu pahit, maka kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Pengamalan berikutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan tempat tinggal kita harus kita jaga agar tidak mengalami kerusakan. Coba kita lihat di lingkungan kita, semakin hari kita saksikan semakin banyak kerusakan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, baik kerusakan di darat maupun di laut. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang berikutnya adalah memperlakukan orang secara adil. Apa itu adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus berlaku adil kepada orang lain, meskipun orang lain itu semisalnya kita tidak suka. Terhadap orang yang tidak suka, tetap kita harus memperlakukan keadilan. Yang terakhir adalah saling menghargai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir sebagai pemberian Tuhan atau sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghargai setiap hak manusia. Oke, kita berlanjut kepada pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Pengamalan sila ketiga diantaranya adalah ikut melaksanakan upacara bendera dan mengikuti kegiatan baris berbaris. Upacara bendera merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa kita. Oleh sebab itu, ketika dilaksanakan upacara bendera, kita harus mengikuti dengan tertib dan rapi. Yang berikutnya, mencintai produk dalam negeri. Sebagai bangsa Indonesia, bukti kita cinta terhadap bangsa kita adalah dengan cara mencintai produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri itu sebagai perwujudan cinta terhadap bangsa Indonesia. Di mana dengan mencintai produk dalam negeri, kita akan menguatkan ekonomi bangsa Indonesia dan memperkuat bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah memiliki rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air, bahasa dan budaya. Kita harus cinta terhadap bangsa kita, terhadap tanah air kita, terhadap bahasa dan budaya kita sebagai bentuk pengamalan sila ketiga. Selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Persatuan dan kesatuan NKRI harus kita jaga agar negara ini tetap utuh, tetap kokoh. Betapa para pahlawan sudah berjuang keras, mengorbankan segalanya, mengorbankan jiwa, raga, hartanya. Maka oleh sebab itu, pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita, sebagai bentuk terima kasih kita harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI
agar tetap utuh, tetap jaya. Selanjutnya adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berani berkorban demi bangsa dan negara agar bangsa dan negara ini tetap kuat, tetap jaya. Berikutnya adalah berteman tanpa melihat suku dan agama. Sebagai warga negara yang baik, ketika kita berteman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di perumahan, ketika berteman, kita tidak boleh melihat hanya pada suku atau agama tertentu. Karena kalau kita berteman dengan melihat suku dan agama tertentu, itu akan membuahkan benih-benih perpecahan. Selanjutnya adalah mengembangkan semangat persamaan dan kesatuan. Mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan harus kita kembangkan agar bangsa ini tetap utuh. Yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Artinya bahwa ketika berbenturan antara kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi, maka kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Ya, oke, itu diantaranya pengamalan sila ketiga. Sekian pembelajaran pada hari ini. Silakan bisa dibaca lagi, dipelajari. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya adalah pengamalan sila keempat dan sila kelima. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.